Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Yunadi dengan NIM 2006091061 dari kelas 2C Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan membuat video demonstrasi tentang konseling kontrasepsi berencana. Nah, silakan menyaksikan videonya. Iya Ibu, silakan masuk Ibu, silakan duduk Bu ya. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Ayu. Sebelumnya dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Putri ya. Nah, untuk umurnya berapa Ibu? 35 tahun. Oh, 35 tahun Bu ya. Nah, apakah Ibu, maaf sebelumnya, apakah Ibu sudah menikah Bu? Sudah. Bu ya. Nah, untuk pekerjaannya apa Ibu? Ibu rumah tangga. Baik, untuk alamat rumahnya di mana Bu? Di Bakti Serabu. Di Bakti Serabu ya. Nah, baik Ibu, di sini saya akan meminta biodata suami Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, dengan suaminya dengan Bapak siapa Ibu? Rian. Bapak Rian Bu ya. Nah, untuk usianya berapa Bu? 40 tahun. 40 tahun. Lalu untuk pekerjaannya apa Ibu? Pegawai usaha. Nah, untuk alamatnya juga sama Bu ya. Nah, baik Ibu, sebelumnya Ibu datang kemari ada keluhan apa nih Bu? Di sini saya ingin konseling kabel. Oh, ini sebelumnya apakah suami Ibu Ibu datang kemari ini suami Ibu itu menyetujui untuk Ibu melakukan konseling KB? Iya, setuju. Ya. Nah, lalu di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Yang di sini untuk hari pertama, hari terakhir Ibu tanggal berapa Ibu? Masih ingat? Masih ingat, kalau nggak salah sekitar tanggal 1 atau 2. Maaf Ibu ya? Iya. Oh, iya. Nah, untuk setiap bulannya itu, setiap head Ibu itu apakah teratur atau kadang maju, kadang mundur setiap bulannya Ibu? Ini teratur dan biasanya maju sekitar 4-5 hari. Nah, lalu untuk selama head itu Ibu apakah merasakan nyeri Ibu setiap harinya? Tidak ya. Nah, lalu apakah Ibu sering mengalami keputihan? Tidak juga. Ya. Nah, mohon maaf sebelumnya untuk usia pernikahan Bapak sama Ibu berapa Bu ya kalau boleh tahu? Kurang lebih 16 tahun. 16 tahun ya. Nah, selama 16 tahun itu untuk jumlah anaknya itu berapa Bu? 3 Bu ya. Untuk usianya dan jarak usianya gimana? Untuk usianya anak yang pertama itu 14 tahun, Ya. kemudian yang kedua 11 tahun, kemudian yang ketiga itu 8 tahun. Oh, gini. Lalu Ibu di sini Ibu kan ingin menggunakan KB. Nah, Ibu itu ingin menggunakan KB hanya ingin menunda saja atau sudah cukup Ibu? Oh, sudah cukup Bu ya. Nah, baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu memiliki riwayat seperti penyakit hipertensi, diabetes, mellitus, migrain, epilepsi atau yang lain sebagainya? Yang hipertensi ada, tapi yang lainnya tidak. Oh, ya. Nah, selama jarak kelahiran anak-anak Ibu itu apakah Ibu selalu menggunakan kontrasepsi Bu? Tidak, ibu hanya yang terakhir saja. Oh, yang kecil kemarin Ibu ya. Oh, kalau boleh tahu kontrasepsi apa Bu ya yang digunakan? Pakai pil. Oke Bu ya. Saya pakai pil ini, tapi lama-lama merasa tidak cocok, kadang mual dan pusing. Sampai juga harus minum setiap hari. Kadang-kadang juga menggunakan kondom. Oh, begitu Bu ya. Nah, untuk riwayat kelahiran anaknya Ibu, yang pertama sampai yang terakhir itu apakah lahirnya cukup bulan atau ada masalah Ibu? Cukup bulan. Ya. Lahirnya normal atau normal ya. Nah, Ibu kan lahirnya normal per vagina Bu ya. Nah, itu ditolong oleh siapa Ibu? Oleh bidan di dokter. Oh, di rumah sakit itu ya. Sakit. Oh, iya. Terus lalu untuk berat badan itu tiga-tiganya ditolong bidan di rumah sakit. Iya. Oh, iya. Untuk tiga-tiganya itu berat badannya berapa Bu masing-masing? Yang pertama itu 2,8 ya. Terus kemudian yang kedua 3 kilo, ya. yang ketiga juga sama. Oh, wah bagus Bu ya berat badannya Bu ya. Nah, untuk di keluarga Ibu, seperti keluarga Ibu gitu di rumah, apakah ada yang memiliki riwayat penyakit gitu Bu, seperti hipertensi atau yang Ibu saya hipertensi. Berarti Ibu ini mempunyai riwayat penyakit keturunan Bu ya dari ibunya ya? Iya. Oh, begitu Ibu ya. Lalu di sini untuk pola makan Ibu bagaimana Ibu?
dalam sehari? Teratur 3 kali Teratur 3 kali Bu ya. Lalu untuk pola tidur Ibu cukup Bu ya. Dan jadi tidak ada gangguan gitu Bu selama tidur Bu ya. Baik. Nah, untuk di rumah Ibu apakah ada yang merokok seperti Bapak, Ibu atau suami Ibu? Awalnya suami saya merokok, tapi sekarang sudah berhenti. Wah, ya bagus Bu ya. Wah, suaminya pengertian juga Bu ya. Nah, baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan beberapa kontrasepsi. Nah, di antaranya yang bisa dipilihkan untuk Ibu itu yaitu yang pertama IUD, yang kedua implan, dan yang ketiga suntik. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu Bu ya, agar Ibu tahu untuk kekurangan dan keuntungannya juga Bu ya. Nah, yang pertama di sini IUD Bu ya. Jenis-jenisnya juga bermacam-macam, ada yang spiral, ada yang progestase, yaitu pakai hormon progesteronnya. IUD ini akan dipasangkan pada organ reproduksi ibu. Keuntungannya Bu pada ibu yaitu cocok untuk menunda kehamilan, bahkan cocok juga untuk memberhenti seperti ibu sudah cukup untuk memiliki anak, karena ini dapat mencegah kehamilan selama 10 tahun Bu ya yang IUD ini. Nah, tidak mengandung hormon estrogen sehingga meminimalisir ya itu perasaan tidak nyaman seperti pusing, mual, migrain gitu Bu ya. Jadi aman Bu untuk riwayat hipertensi ibu begitu. Nah, dan juga untuk KB IUD ini tidak berinteraksi dengan obat-obatan. Jadi ibu tidak perlu capek untuk meminum obat-obatan seperti yang ibu perlukan kemarin ini setiap hari gitu. Nah, cocok juga untuk ibu karena beresiko infeksi yang kecil pada alat genitalia. Nah, lalu untuk kesuburannya itu cepat Bu setelah di IUD ini dibuka atau dilepas. Efek tapi Bu, KB IUD ini mempunyai efek samping, yaitu diantaranya perubahan pola haid biasanya pada 3 bulan pertama pemakaian, yaitu haidnya menjadi lama Ibu, lebih banyak juga haidnya itu. Nah, bisa terjadi perdarahan juga atau bercak di antara siklus haid. Nah, kadang-kadang juga siklusnya itu pendek, dan ibu juga sering merasakan nyeri pada saat haid ini untuk kekurangan yang IUD Bu ya. Nah, begitu Ibu. Lalu selain itu bagaimana dengan implan? Lalu Ibu di sini saya akan menjelaskan untuk yang implan Bu ya. Nah, untuk alat kontrasepsi yang implan ini berupa batangan kecil Bu ya, yang ditanamkan di bagian kulit ibu, biasanya sih di lengan Bu ya biasanya. Nah, untuk keuntungannya Bu, cocok untuk menunda kehamilan atau bisa memberhentikan seperti ibu sudah ingin tidak mempunyai anak lagi, karena KB ini bisa mencegah kehamilan selama 5 tahun Ibu ya. Nah, tidak mengandung hormon estrogen juga sehingga minimalkan perasaan tidak nyaman seperti mual, pusing, migrain, dan aman juga Bu untuk penyakit hipertensi ibu. Lalu ibu cocok juga untuk ibu yang tidak memakai kontrasepsi yang mengandung estrogen gitu Bu. Nah, karena ibu juga usianya masih reproduktif, jadi ini cocok Bu ya untuk usia reproduksi. Nah, cocok juga untuk ibu yang sulit mengingat, ibu kesulitan dalam meminum pil setiap hari begitu Ibu. Nah, tapi ada kekurangan juga Bu, kadang timbul beberapa keluhan seperti nyeri kepala, lalu peningkatan atau penurunan berat badan. Jadi kadang ibu itu bisa tiba-tiba berat badannya naik, tapi juga kadang bisa ibu berat badannya tiba-tiba turun gitu Ibu ya. Lalu nyeri payudara Ibu ya, dan perubahan mood atau kegelisahan gitu Bu pada diri ibu. Nah, yang terakhir yaitu KB suntik. Untuk keuntungannya Ibu cocok untuk menunda kehamilan dalam jangka panjang atau yang sudah cukup seperti ibu ingin cukup mempunyai anak Bu ya. Nah, apabila tapi ini pemakarannya harus rutin Ibu gitu. Biasanya sih disuntikan selama 1 sampai 3 bulan sekali gitu Ibu. Nah, cocok juga untuk ibu yang tidak bisa memakai kontrasepsi yang mengandung estrogen, dan
suntik ini juga cocok untuk pada usia seperti ibu ini Bu ya. Nah untuk kekurangannya Ibu, yang suntik ini yaitu haidnya menjadi telat Bu atau tidak lancar. Bahkan bisa saja tidak haid sama sekali Ibu ya. Lalu akan mengalami perdarahan atau bercak Bu ya. Nah diantaranya siklus haid yaitu dibutuhkan ini Bu, Ibu harus rutin dalam ini melakukan KB suntik ini Bu, tidak boleh telat, yaitu 1 atau 3 bulan sekali gitu Ibu, harus sesuai jadwal Bu ya. Bagaimana Ibu, apakah Ibu sudah mengerti? Nah jika ada yang ingin ditanyakan silahkan Bu ya, dari yang KB-KB yang saya jelaskan tadi. Kira-kira kapan ya Bu bisa masang KB ini? Oh, untuk KB Bu ya, untuk Ibu itu KB bisa dipasang pada hari 1 sampai 7 siklus haid Bu ya. Jika sekarang tanggal 13 misalnya Bu ya, kira-kira pada tanggal 24 sampai 30 bisa Ibu dimulai pemasangan. Dan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, Ibu ingin memilih kontrasepsi yang mana ya? Dari semua penjelasan yang tadi Ya. Ibu jelaskan, saya akan memilih KB IUD karena jangka waktunya panjang. Oh baik Ibu, jika Ibu ingin memilih kontrasepsi IUD, nah baik untuk selanjutnya untuk pemasangannya Ibu silakan datang untuk Bu ya, kunjungan selanjutnya Bu ya. Nah saya harap untuk pertemuan selanjutnya Ibu bisa datang bersama suami agar Ibu bisa dan suaminya itu sama-sama mengerti dan bisa berdiskusi Bu ya, mana yang baik gitu Ibu ya. Dan nanti keputusannya juga bisa diambil bersama suaminya Bu ya. Nah, begitu Ibu. Nah, apakah yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan atau ada yang kurang mengerti Ibu? Sudah mengerti. Oh baik Ibu. Nah jadi nanti silakan Ibu berdiskusi dulu terlebih dahulu dengan suami. Nah jika nanti juga sudah ada keputusan, silakan Ibu datang kemari kembali Bu ya, untuk melakukan konseling selanjutnya atau kunjungan ulang. Baik Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan Ibu. Ibu terima kasih, kalau begitu saya pamit pulang. Ya baik Ibu ya, terima kasih Bu ya. Hati-hati Bu ya. Baik Ibu, hati-hati Ibu ya. Nah demikian video yang dapat saya sampaikan, yaitu video demonstrasi tentang konseling kontrasepsi berencana. Apabila dalam video tersebut saya terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video saya dapat bermanfaat. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.